Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Selasa 4 Juli 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Engko Atop. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Dari Badai Sampai Kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kehidupan manusia tak pernah terlepas dari yang namanya tantangan dan cobaan. Tantangan dan cobaan itu berupa-rupa. Ada yang berasal dari dalam diri, dan ada pula yang berasal dari luar diri. Tantangan dan cobaan yang datang terkadang berhasil membuat kita bertekuk lutut, menyerah, dan pada akhirnya mengutuk Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada, dan masih banyak lagi kalimat yang biasa kita gunakan. Namun, pernahkah kita mencoba mencari tangan Allah yang menyelamatkan dalam tantangan dan cobaan itu? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan-bacaan suci hari ini, para penginjil mengisahkan dengan jelas perihal kehadiran Allah yang menyelamatkan itu. Dalam kitab Kejadian, dengan terang dan jelas memperlihatkan kisah penyelamatan Lot dan keluarganya dari murka Allah oleh Allah sendiri. Ketegaran hati Lot untuk tidak menyimpang dari jalan Allah, walaupun dihadapkan dengan realitas sosial waktu itu yang selalu menawarkan kenikmatan dan kepuasan jasmani, tidak pernah menggoyahkan hati Lot, dan pada akhirnya Lot memperoleh keselamatan. Dalam bacaan Injil hari ini, Penginjil Matius menceritakan badai yang melanda para rasul dan Yesus. Para rasul sempat ditegur oleh Yesus karena iman mereka menjadi goncang ketika badai itu melanda mereka. Mereka berpikir bahwa badai itu akan menjadi akhir hidup mereka, sehingga mereka kehilangan harapan. Kisah suci ini secara tidak langsung menggambarkan sifat dasar manusia yang terkadang hanya butuh Tuhan di saat susah, dan kadang dalam keadaan bahagia manusia menomorduakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Santo Paulus dengan jelas menuliskan kepada jemaat di Korintus pada suratnya yang pertama bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Allah itu setia, dan Ia tak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Lebih lanjut, Santo Paulus menjelaskan bahwa pada saat kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Bandingkan 1 Korintus bab 10 ayat 13. Sampai pada tahap ini, yang paling kita butuhkan adalah keterbukaan untuk melihat tangan Allah. Jangan terlalu berfokus pada tantangan dan cobaan yang dialami. Ambillah jarak dan cobalah berdisirmen. Cari kehendak Allah dan pelajaran berharga dari tantangan dan cobaan itu. Memang perlu diakui bahwa ini susah, namun bukan berarti ini tidak bisa dilakukan. Bacaan-bacaan suci hari ini menyertakan imbalan yang kita peroleh ketika kita berhasil kalahkan tantangan dan cobaan itu. Namun, bukan dengan kekuatan pribadi, melainkan dengan kekuatan dan bantuan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, berusahalah untuk selalu bergantung pada Allah. Berusahalah untuk hidup benar dan teruslah berjuang dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang ada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.